Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, jumpa lagi dengan saya Chow Sing Sing, kurator dari podcast Horror Night Story. Halo semuanya, semoga semuanya baik-baik saja ya. Dan seperti biasanya pada siang hari ini saya kembali dan akan menghadirkan sebuah kisah mistis untuk kalian semua. Apa yang kalian tahu tentang sebuah pantangan? Pantangan atau sebuah tradisi turun-temurun yang diwariskan ke kita gitu ya. Mungkin sebagian orang itu mikir pantangan seperti itu menghambat sebuah kreativitas atau eh, progres kita gitu ya. Tapi pada dasarnya pantangan itu diciptakan untuk kita itu berhati-hati gitu. Dan mereka yang leluhur kita gitu ya, yang menciptakan pantangan itu kayak nggak boleh ini. Kamu misalnya nggak boleh potong kuku di malam hari. Terus nggak boleh duduk-duduk di depan pintu, nanti rezekinya seret. Itu kayak sebuah ilmu titen ya. Jadi mereka itu udah pernah mengalami dan akhirnya diaplikasikan dalam sebuah larangan itu tadi buat anak turunnya. Tapi kebanyakan memang anak-anak sekarang ya, generasi ya nggak tahu lah ya 2000 atau 90-an itu menganggap pantangan itu cuma sebuah mitos. Nah, itu salahnya di situ. Karena mereka itu sok-sok berpikir kritis gitu ya. Jadinya akhirnya nggak masuk akal gitu kan. Padahal itu terbukti gitu loh. Saya nggak ngomong 100% terbukti ya hal seperti itu. Tapi kita bisa jadilah 90% itu terbukti. Jadi kayak apa ya, itu udah pakemnya kita sebagai orang Indonesia gitu ya. Dan kembali ke kita lagi mau nurut atau enggak gitu, mau dengerin atau ngelaksanain atau enggak. Soalnya pada akhirnya yang ngejalanin itu kita. Ketika terjadi sesuatu pada kita ya, ya udah kita yang kena gitu kan. Kalau saya sih mending nurutin aja gitu ya kan. Soalnya itu juga buat keselamatan juga gitu ya. Bukan berarti kayak musyrik atau apa gitu ya. Soalnya kita sendiri hidup di budaya yang seperti itu. Oke, dan seperti yang saya jelaskan dari awal, kali ini ceritanya berhubungan dengan sebuah pantangan ya. Jadi kisah kali ini adalah sebuah cerita yang ditulis oleh Mas Kalong berdasarkan ya kenyataan yang ada. Oke, daripada kita berlama-lama, mari kita simak ceritanya. Duk, ayo masuk. Udah mau maghrib ini. Gak baik buat kandunganmu. Alah bu, zaman modern gini kok masih percaya gituan sih? Udahlah bu, Rahma pusing tiap hari denger kayak gitu. Percaya nggak percaya, tapi ini benar terjadi. Berawal dari ketidakpercayaannya. Wanita 35 tahunan ini kehilangan anak dalam kandungannya setelah melanggar pantangan dan tradisi. Memang, dalam tradisi di keluarganya, siapapun itu, entah ibu, adik perempuan, atau menantu yang sedang hamil, tidak diperbolehkan untuk keluar rumah ketika menjelang maghrib hingga isya. Istilah dalam bahasa Jawanya railo
atau setidaknya di lingkungan saya untuk memberi batasan boleh tidaknya terhadap suatu perilaku. Dan sialnya, batasan tersebut seringkali diiringi dengan bala atau kekhawatiran yang bakal terjadi. Seperti halnya peristiwa yang dialami, sebut saja Rahma, sosok wanita yang lebih mengedepankan logikanya. "Ibu ini cuma ngingetin kamu loh, Nduk. Itu juga buat keselamatan kamu dan anakmu." Dengan suara lembut, Bu Siti mencoba memberi pengertian pada Rahma, anak perempuan satu-satunya yang sedang hamil. Walau Bu Siti terlihat cemas, ia masih berusaha tenang menghadapi watak keras anaknya itu yang kerap kali menolak dan tidak mengindahkan peringatan dari orang tuanya. "Ya ampun, Bu. Ini udah zaman modern. Kok percaya sih sama tahayul? Syirik itu namanya. Lagi pula kita ini udah gak tinggal di desa loh, Bu. Jadi hal semacam itu ya gak berlaku di sini," kata Rahma ngotot. Meski berkali-kali Bu Siti merayu dengan suara yang lembut dan meyakinkan, mengingatkan akan adat yang masih dijaga kuat dalam keluarganya, tapi Rahma bersikukuh pada pendiriannya. "Kamu itu loh, apa sih beratnya dengerin omongannya orang tua?" Kali ini Pak Sabar, suami Bu Siti, ikut andil dan bicara. Ia baru saja muncul dari belakang bersama Doni, suami Rahma. Namun, lagi-lagi ucapannya pun tak mampu menggoyahkan pendirian dan ngeyelnya si Rahma. Ia masih terus berpegang pada prinsip dan keyakinannya bahwa logika dan nyata adalah segalanya. Rahma tak percaya dengan pantangan dan tradisi apapun itu, entah dari adat istiadat atau tradisi dari keagamaan, terlebih jika hal itu menyangkut mistis. Rahma sangat tidak membenarkan hal itu semenjak Rahma terdoktrin oleh pergaulannya selama sekolah di kampus itu. Sore itu perdebatan alot dimenangkan oleh Rahma. Kedua orang tua Rahma tak kuasa mendengar ucapan kasar Rahma dan memilih untuk mengalah. "Dek, kalau sama orang tua itu ya mbok jangan kasar-kasar ngomongnya. Diturutin aja apa susahnya toh?" ucap Doni setelah mertuanya pergi ke belakang masuk ke dalam kamar. "Halah mas, kok kamu malah ikut-ikutan sih?" jawab Rahma ketus. "Bukan gitu, Dek. Tadi aku sama bapak habis ke kebun belakang. Dan di sana itu auranya nggak baik buat kamu yang lagi hamil." Doni kembali menjelaskan, berharap Rahma mengerti. Tapi bukan sebuah jawaban yang mengenakan hati, melainkan ejekan sengit yang keluar dari mulut Rahma. "Halah mas, yang jelek itu auramu, bukan tempatnya." Doni terdiam. Mengalah adalah satu-satunya cara baginya untuk menghindari keributan dengan Rahma. Sebab Doni sudah hafal dengan sikap Rahma bila ia adalah perempuan yang tidak mau disalahkan. Dan akhirnya, sejak detik itu, hari itu, awal mulainya petaka bagi keluarga Doni, khususnya bagi Rahma.
Hari demi hari dilalui Doni dan Rahma seperti biasa, normal layaknya orang lain, walau sering menjadi gunjingan warga. Namun bagi Rahma, itu bukanlah satu perkara yang penting. Hingga memasuki bulan ketiga bertepatan dengan usia kandungannya yang ketujuh, Rahma lebih banyak menghabiskan waktunya hanya di dalam kamar. Namun, setiap menjelang maghrib dia selalu saja berkeliaran di halaman belakang rumah. Hal itu membuat suami dan kedua orang tuanya lebih tegas dalam memperingatkan. Tapi tetap saja, mau bagaimanapun itu, peringatan itu hanya mampu didengar tanpa dijalani. Sampai kejadian itu terjadi. Sore itu entah terdorong oleh apa, tiba-tiba saja Rahma punya keinginan untuk lebih jauh berjalan-jalan ke halaman belakang rumah, mengabaikan waktu surup yang menjadi pantangan. Tapi tidak bagi Rahma. Awalnya tak ada apapun ketika ia sampai di pekarangan belakang paling ujung. Hanya hamparan pohon bambu dan kebun jati milik warga. Sesekali Rahma bersiul bernyanyi lirih untuk mengiringi langkahnya. Kemudian satu sosok lelaki tua muncul dari pekarangan kebun jati, menghampiri dirinya. Lelaki tua itu tampak heran ketika melihat Rahma berani berjalan sendirian di waktu maghrib begini, apalagi dengan kondisi perut buncit. Loh, kamu kok berani sekali, Nduk, berjalan-jalan di waktu maghrib? Rahma tak menjawab. Ia hanya diam sambil menatap sinis lelaki tua yang ada di depannya itu. Tempat ini nggak baik loh, Nduk, buat calon anakmu. Ini juga udah mau maghrib. Railo, sebaiknya kamu lekas masuk rumah daripada nanti ada kejadian yang tidak kamu inginkan. Gak baik apanya, Mbah? Wong jelas-jelas suasananya enak gini kok. Suka-suka saya lah, mau jalan kemanapun. Tercengang lelaki tua itu mendengar ucapan si Rahma. Dia tak menduga kalau seorang wanita di depannya ini begitu enteng dalam bicara, seolah tak mempercayai dengan yang namanya pantangan. Jangan menyepelekan loh, Nduk. Kalau sampai terjadi malapetaka, jangan salahkan orang lain. Lelaki tua itu masih berusaha sabar untuk mengingatkan kembali. Tapi sayang, tanggapan Rahma tidak berubah. Ia tetap mencibir dan tak percaya tentang semua ucapan Mbah Kardi, lelaki tua yang sepuh di kampungnya itu. Tapi tak lama Rahma berlalu dengan gumaman tak jelas, melangkah pelan menuju pekarangan rumahnya dan masuk ke dalam rumah. Bocah sekarang itu nggak punya adab. Larangan apapun berani dilanggar, gumam Mbah Kardi. Hingga malam menjelang, ketika Rahma sedang merebahkan tubuhnya di ranjang, hal mengejutkan terjadi. Tiba-tiba Rahma mengejang hebat sambil memegangi perut buncitnya itu. Hal itu membuat suami dan kedua orang tuanya panik dan cemas. "Aduh, Mas Doni, Mas, tolong panggilkan Mbah Kardi ya, cepat," kata Pak Sabar terlihat panik. "Enje Pak, enje," jawab Doni tak kalah panik.
Sementara Bu Siti yang duduk di samping Rahma masih terus berusaha mencoba menyadarkan Rahma. Bu Siti terus-terusan melantunkan ayat-ayat suci Al-Quran. Namun tetap saja Rahma masih saja mengejang. Sesekali Rahma meraung dan berteriak minta tolong, seakan menahan rasa yang begitu sakit. Tak lama Doni muncul bersama Mbah Kardi. Dan ketika Mbah Kardi memeriksa keadaan Rahma, begitu terkejutnya beliau. Apa yang ia lihat tak sepatutnya terjadi jika Rahma mau menurut. Sebenarnya yang dilihat oleh Mbak Kardi adalah sosok ular, namun berbadan manusia, sedang melilit tubuh si Rahma. Tangan siluman itu sedang mencoba mengambil anak dalam rahim si Rahma. Di samping itu Mbah Kardi yang sudah berusaha melawan tak mampu menahan rasa nyeri di dadanya. Mbah Kardi terpental sebelum akhirnya mengeluarkan darah segar dari mulutnya. Beberapa kali Mbah Kardi mencoba melawan, tapi tetap saja setiap Mbah Kardi bangkit dan mau menyerang, ia lebih dulu diserang. Hal ini membuatnya kewalahan. Tak hanya Mbah Kardi saja, Doni dan Pak Sabar yang memegang erat tubuh Rahma tak kuasa menahan kekuatan Rahma yang begitu besar. Mereka pun ikut terpental jatuh ke lantai. Begitupun dengan Bu Siti. Ia sudah berusaha berdoa tapi hasilnya sia-sia. Doni tak kuat. Ia tak mampu melihat kenyataan istrinya terkapar tanpa nyawa dan dalam keadaan yang mengenaskan. Matanya melotot ke atas dan mulutnya ternganga lebar, seperti merasakan ketakutan dan sakit yang teramat sangat. Sebelum ajal datang menjemputnya malam itu juga. Suasana kampung geger dengan berita kematian Rahma dan anak dalam kandungannya, di mana kejadian itu menjadi peringatan untuk semua warga kampung jika petaka menjelang maghrib menjadi cerita yang mengerikan. Tamat. Semoga dari peristiwa ini bisa kita ambil hikmahnya. Kalau sudah waktunya maghrib, alangkah baiknya kita berhenti melakukan aktivitas dan segera mengambil air wudhu dan sholat. Itu semua akan lebih bermanfaat untuk kita semuanya. Sekian, sampai bertemu di cerita selanjutnya. Oke, itulah cerita singkat dari Mas Kalong ya, mengenai pamali ya. Ya kan, pamali. Memang kadang itu anak zaman sekarang itu ya diomongin hal kayak gitu itu kayak nggak percaya, karena pikiran mereka itu udah kedoktrin gitu ya sama, ya udahlah, yang mungkin ke barat-baratan atau kayak lebih mikir ke logika gitu ya. Padahal kan sebenarnya hal-hal seperti itu kan kayak sebuah apa ya, ilmu titen gitu ya. Ilmu titen itu kayak kalau di Jawa itu ya udah kayak itu memang udah warisan turun temurun, dan itu dulu itu memang udah dibuktikan gitu loh. Makanya kan kita sekarang kalau katanya kalau malam jangan motongin kuku gitu kan. Terus kalau ini apa, jangan duduk di pintu depan rumah, soalnya itu bisa menghalangi rezeki gitu kan ya. Ya pokoknya banyak lah ya pantangan-pantangan dari orang terdahulu gitu kan. Terus
Ada juga kan, jangan beli tanah atau rumah yang tusuk sate gitu kan, banyak aura negatifnya atau gimana. Tapi katanya kalau tusuk sate itu orang Cina suka itu. Ya pokoknya pantangan-pantangan lah. Kita kayak orang Jawa ya pantangannya seperti apa, orang Kalimantan pantangannya seperti apa, Sunda seperti apa. Kita semua suku di Indonesia itu punya pantangan tertentu. Jadi ya udahlah, kita hormati, kita dengerin gitu loh. Memang kadang-kadang nggak masuk akal gitu kan. Orang-orang mikirnya nggak mungkin lah ada kayak gitu gitu. Tapi kalau udah kejadian seperti ini, mau gimana? Ayo. Ya kan? Kalau udah kejadian baru, iya ya, nyesel gitu kan. Apa sih sulitnya mendengarkan dan melakukan? Nggak ada ruginya bagi kita itu. Nggak usah sok-sokan logika gitu kan. Nggak usah sok-sokan kayak apa ya, sok-sok. Kadang-kadang itu saya kesel ya lihat orang-orang kayak gini tuh, sok-sokan berpikir kritis lah ya. Ya udahlah, diturutin aja, itu kan budaya leluhur kita. Dan mereka itu memakai ilmu seperti itu juga nggak sembarangan. Udah mereka alami kejadiannya. Baik, mungkin itu saja cerita pada siang hari ini. Dan pesan dari saya, tradisi leluhur atau tradisi keluarga itu penting ya. Jadi mohon dihormati dan didengarkan gitu loh, dan dilaksanakan. Jangan sampai ketika udah kita dilarang seperti itu, tapi kita tuh mikir logika, gak ada hubungannya sama ini gitu kan. Akhirnya dilanggar. Terus kalau ada kejadian, kita sendiri yang nanggung gitu loh. Dan pada akhirnya juga orang-orang sekitar juga seperti mungkin kayak keluarga gitu kan, bapak ibu gitu kan, akhirnya ikut sedih juga kan, kayak gitu kan. Oke, mungkin itu saja cerita dari saya pada siang hari ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.